Pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa sebelum kita bersama merefleksikan firman Tuhan. Ya Allah yang penuh cinta, dalam minggu pembaptisan Tuhan Yesus ini, Engkau bersama mengundang kami untuk masuk ke dalam firman-Mu. Biarlah kami Engkau ajak menghayati bagaimana makna baptisan tersebut bagi kami. Oleh karenanya berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami dapat merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikianlah bacaan kita hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu acara pembaptisan bayi, seorang pendeta kaget karena membaca nama-nama bayi yang akan dibaptiskan. Pendeta ini kemudian memanggil keluarga pertama. "Ibu, kenapa memberi nama bayi ini Selphon?" Keluarga ini kemudian menjawab, "Pak Pendeta, ini merupakan penggabungan nama saya, yaitu Selin, dan suami saya Alfonso." Setelah itu, pendeta kembali memanggil keluarga kedua untuk maju ke depan dan bertanya kepada ibu sang bayi, "Ibu, mengapa ibu memberi nama bayi ini Charger?" Sambil bingung, akhirnya ibu itu menjawab, "Pak Pendeta, kami memberi nama Charger karena penggabungan nama saya, Charlotte, dan suami saya, Gary." Pendeta itu kemudian hanya bisa menghela nafasnya, agak kebingungan. Pak Pendeta itu pun kemudian memanggil keluarga ketiga, dan ia kembali kaget. Ternyata nama bayi tersebut Battery atau baterai. Pendeta dengan rasa penasaran bertanya kepada sang ibu bayi tersebut, "Ibu, kok anak ibu ini namanya Battery?" Si ibu kemudian menjawab, "Pak Pendeta, saking cintanya kami dengan anak ini, maka kami memberi nama dari singkatan nama saya, Batilda, dan suami tercinta saya, Terry." Kemudian sang pendeta melanjutkan upacara pembaptisan tersebut dan berkata, "Baik, sudah ada di depan kita semua 3 orang bayi yang bernama Selphon, Charger, dan Battery. Maka saya tidak dapat membaptisnya dengan air, tetapi saya akan membaptisnya dengan power bank. Karena jika dibaptis dengan air, kemungkinan besar ketiga anak ini akan mengalami konslet."
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi gereja kita, baptisan dipahami sebagai alat pelayanan dengan air sebagai unsur dasarnya. Di dalam sebuah baptisan hendak ditunjukkan bahwa manusia yang telah dibaptis mengalami pembasuhan oleh darah Kristus, sehingga ia mengalami pengampunan dosa. Serta selanjutnya, ia diminta untuk menjalani kehidupan yang baru di dalam tuntunan Roh Kudus. Alasan gereja melakukan ritus ini tentu bukan semata-mata didasarkan pada penetapan yang dilakukan dalam sejarah perkembangan gereja. Namun gereja mengingat pesan Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 yang demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekalipun demikian, ritus baptisan ini sebenarnya bukanlah sebuah hal yang baru. Baptisan juga telah dilaksanakan dalam zaman itu bagi orang non-Yahudi yang kemudian memutuskan untuk memeluk agama Yahudi. Baptisan ini seringkali disebut dengan baptisan proselit yang bertujuan untuk mengukuhkan seseorang menjadi umat kepunyaan Allah. Namun baptisan jenis ini bukanlah perintah Tuhan, melainkan peraturan agama Yahudi. Ritus ini yang dilakukan oleh orang Yahudi pada saat itu merupakan duplikasi dari tindakan pembenaman diri Naaman di Sungai Yordan dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Untuk menyimbolkan pemulihan diri serta kesediaan mengakui Allah Israel sebagai satu-satunya Allah yang benar. Sekilas dari tradisi Yahudi ini kita melihat pemaknaan yang hampir mirip sebagaimana yang disuruhkan Yohanes bagi umat Israel pada masa itu, di mana Yohanes menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Senada dengan seruan pemulihan diri yang digagas dalam tradisi baptisan Yahudi, Yohanes pun menyerukan hal yang serupa dalam ajakan baptisannya. Namun yang menjadi berbeda adalah seruan ini ditujukan bagi semua orang tanpa terkecuali. Selain perbedaan yang nampak nyata tersebut, sebenarnya ada satu hal eksistensial yang membuat baptisan Yohanes berbeda dari baptisan umat Yahudi. Baptisan Yohanes jelas dihubungkan dengan kedatangan Mesias atau Kristus. Yohanes diperintahkan membaptis oleh Allah supaya melalui baptisannya orang banyak dapat mempersiapkan kedatangan Kristus di tengah-tengah bangsa Israel. Bersamaan dengan kedatangan ini, datanglah juga kerajaan Allah. Dan kedatangan kerajaan Allah menuntut supaya orang mengambil keputusan memilih masuk atau di luar kerajaan itu. Barang siapa yang masuk ke dalam kerajaan, ia akan mendapatkan pengampunan dosa dan karunia. Maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa baptisan Yohanes berfungsi sebagai sebuah tanda yang menghubungkan orang percaya dengan karunia Tuhan Allah yang kemudian menjadi nyata di dalam Kristus. Artinya baptisan Yohanes dimaksudkan hanya sebagai upaya mematutkan diri di hadapan Sang Mesias. Sehingga dalam terang demikian kita mampu memahami perkataan Yohanes dalam Matius 3 ayat 11. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, makna pembaptisan Yohanes yang demikian berfungsi sebagai persiapan untuk mematutkan diri dalam menyongsong kehadiran Sang Mesias. Hal inilah yang tidak dipahami dalam konteks bacaan kita hari ini. Setelah melalui daerah Galatia dan Frigia, menjelajah daerah-daerah pedalaman Pontus dan Bitinia yang terletak di utara, akhirnya dikisahkan Paulus tiba di Efesus. Ia bertemu dengan beberapa murid di sana yang menyatakan iman
kepada Kristus sebagai Mesias yang benar. Namun sayangnya, mereka masih memahami ajaran Kristus pada tingkat yang paling dasar, sebagaimana yang pernah diajarkan Apolos tentang Kristus yang waktu itu hanya mengetahui baptisan Yohanes. Kisah ini dapat kita baca dalam kisah sebelumnya, dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 25. Untuk menerima Roh Kudus dan karunia-karunia-Nya, Paulus kemudian mengajak mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaan bagi kita sekarang ketika membaca konteks ini atau ayat ini, mengapa Paulus melakukan pembaptisan kembali pada orang-orang yang sudah percaya itu? Apakah perbedaan baptisan Yohanes dan baptisan Roh yang diajarkan Yesus? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, frasa ke dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi bacaan kita hari ini menjadi penting sebab hal inilah yang menjiwai semangat baptisan yang dikerjakan Yesus. Di dalam nama itulah Roh Kudus bekerja dan terus memampukan manusia mengenali karya penebusan Kristus yang membasuh seluruh dosa manusia serta mendamaikan relasi yang telah terputus sebelumnya dengan Allah. Melaluinya, karya Allah ditampakkan secara konsisten dan membuat seseorang menjadi ciptaan yang senantiasa berkolaborasi dengan Allah. Artinya, baptisan Yesus merujuk pada anugerah pengampunan dosa yang telah dikerjakan Yesus di atas kayu salib, serta kesediaan hidup di dalam relasi persekutuan Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kehidupan yang baru. Baptisan yang dilakukan Paulus saat itu adalah sebuah tanda kesediaan untuk hidup dan mati bersama dengan Kristus. Sukacita dan duka cita di dalam relasi Kristus dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Saat ini kita telah memasuki tahun 2021. Bulan Januari secara resmi telah menjadi tanda perubahan tahun yang sudah kita alami. Bulan Januari konon menurut ceritanya diambil dari nama dewa orang Romawi kuno, yakni dewa Janus atau dewa Januarius. Menurut mitologi Romawi, dewa Janus ini adalah dewa penunggu pintu gerbang. Setiap orang yang akan memasuki sebuah gerbang, maka ia harus meminta izin dan keselamatan pada dewa ini. Digambarkan secara fisik, dewa ini memiliki dua muka yang menghadap ke depan dan juga ke belakang. Hal ini terjadi karena tugasnya sebagai penunggu pintu gerbang. Maka ia harus memiliki kepekaan dan kewaspadaan yang tinggi untuk memperhatikan setiap orang yang melewati sebuah perlintasan. Januari kemudian dipakai sebagai awal bulan dalam penanggalan Masehi. Artinya sebagaimana mitologi tersebut, kita pun saat ini diajak untuk melihat sebuah makna bahwa bulan ini adalah bulan pintu gerbang. Ia masih memiliki dua muka atau dua sisi, di mana kita masih bisa melihat tahun sebelumnya yang telah kita lalui, dan kita pun coba melihat ke depan. Kira-kira apa yang akan kita lalui di tahun ini? Sehingga, menurut banyak orang, bulan Januari adalah bulan yang tepat manakala kita ingin membangun sebuah refleksi dalam menata kehidupan dan rancangan di tahun ini. Lewat minggu ini kita diajak untuk berefleksi, menghayati siapa diri kita dan makna baptisan yang telah kita lakukan. Baptisan seharusnya tidak hanya dijadikan sebuah tanda yang mati, melainkan ia seharusnya menjadi penggerak hidup beriman kita semua. Lewat baptisan kita diingatkan kembali bahwa kita telah mengambil komitmen untuk bersedia menjalani kehidupan, suka maupun duka di dalam relasi persekutuan Trinitas. Maka marilah kita hidupi komitmen yang demikian, seraya terus percaya bahwa anugerah penyertaan Tuhan ada bagi kita yang terus menyandarkan diri kepadanya. Selamat memaknai baptisan kita. Senantiasa andalkanlah Tuhan di dalam hidup kita sebagaimana yang telah kita ikrarkan pada saat pembaptisan. Amin.
saat teduh bagi kita. Marilah kita saksikan persembahan pujian berikut ini. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang perjalanan penyelamatan Allah, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Saudaraku, hiduplah dengan memaknai baptisanmu. Jadilah pribadi yang senantiasa mendengar perkataan Roh Tuhan. Kiranya dengan demikian hidup kami jadi lebih bermakna demi kemuliaan Tuhan. Marilah kita terima berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya kasih setia dalam persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin.